Hai everyone, saya Dwi Gita Kirana dengan NIM 2005510138 akan mengajak teman-teman semua untuk sedikit belajar tentang eksternalitas. Kita akan bahas eksternalitas mulai dari pengertiannya. Pengertian dari eksternalitas itu sendiri adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati para pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi yang lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping atau dampak dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak yang lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya kita akan bahas eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Kita mulai dari eksternalitas positif terlebih dahulu. Pengertian eksternalitas positif adalah suatu tindakan seseorang atau pelaku usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Satu contoh pada bidang ekonomi eksternalitas positif ini adalah penelitian teknologi baru dan inovasi, di mana pengetahuan teknologi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi keuntungan atau keseluruhan industri dan dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, juga meningkatkan kualitas yang lebih baik, dan memiliki standar keselamatan yang lebih baik yang akan menguntungkan produsen serta konsumen. Satu contoh pada kehidupan sehari-hari adalah pada suatu lingkungan yang ada sebuah keluarga yang akan memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus dan nyaman sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangganya. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Para tetangga juga mungkin bisa mendapatkan keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Di lingkungan yang bagus, sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh. Nah, jika di lingkungan yang kumuh, semua keluarga mungkin bersedia dan ingin untuk memperbaiki rumah mereka. Jika semua tetangga mereka juga akan memperbaiki rumah mereka juga. Tetapi jika tidak ada yang mau menginvestasikan banyak uang untuk memperbaiki rumah di lingkungan yang kumuh, mereka yang tadinya ingin rumahnya lebih bagus akan cenderung pindah ke lingkungan yang lebih bagus daripada berinvestasi dalam meningkatkan rumah mereka di daerah yang kumuh. Akhirnya seluruh lingkungan dapat memburuk karena tidak ada yang memiliki insentif untuk melakukan perbaikan. Oke, yang selanjutnya ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang ditanggung orang lain di luar sistem pasar sebagai akibat dari kegiatan produktif. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang merokok dan orang yang berada di sampingnya mencium asap rokok tersebut, itu berarti orang yang mencium asap rokok tersebut menerima dampak negatif atau dengan kata lain, mereka dirugikan karena tindakan orang yang merokok tersebut. Nah, jika pada kalangan industri nih teman-teman, pabrik-pabrik yang sering mencemari udara dari produksi output, misalnya orang-orang yang di sekitar harus menderita karena konsekuensi negatif dari udara yang tercemar, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi. Nah, ketika suatu perusahaan itu tidak membayar harga untuk menggunakan udara bersih, perusahaan bisa jadi menggunakan udara tersebut terlalu banyak, sehingga polusi udara yang dikeluarkan juga berlebihan. Nah, salah satu solusi yang jelas untuk masalah ini adalah dengan mewajibkan perusahaan membayar harga yang sama dengan biaya kesempatan dari polusi itu keluar. Oke, sekian pembahasan materi kita tentang eksternalitas. Terima kasih.